yang terhormat Ibu Adeline Australiati Saragih, SPC MPC Psikolog selaku dosen mata kuliah Psikologi Abnormal. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder dan Anxiety Depresi. Baiklah, langsung saja kami mulai materinya. Definisi ADHD. ADHD merupakan suatu gangguan dalam memfokuskan perhatian, mengontrol tubuh, dan menunjukkan aktivitas kronis, frenetis, dan seringkali tanpa tujuan. ADHD adalah suatu gangguan yang mengandung dua komponen, yaitu tidak mempunyai perhatian, tidak dapat mengikuti perintah yang disertai hiperaktivitas dan impulsivitas. ADHD didefinisikan sebagai anak yang mengalami defisiensi dalam perhatian, tidak dapat menerima impuls-impuls dengan baik, suka melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol atau hiperaktif. Adapun karakteristik dari ADHD adalah yang pertama, tidak adanya perhatian atau inattention, seperti selalu mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian dalam tugas atau saat melakukan aktivitas. Misalnya selama kuliah, bercakap-cakap atau membaca bacaan yang panjang. Selalu tidak mengikuti instruksi dan gagal dalam menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan atau kewajiban di tempat kerja. Selalu mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan tugas-tugas dan aktivitas. Selalu kehilangan sesuatu yang diperlukan untuk tugas atau aktivitas seperti pensil, buku, kunci, dan lain sebagainya. Selalu lupa dengan aktivitas sehari-harinya. Yang kedua, hiperaktif dan impulsif, seperti selalu berlari atau melompat pada situasi di mana tidak sesuai untuk melakukannya, atau pada remaja dan orang dewasa dapat terbatas pada perasaan gelisah. Selalu gelisah atau mengetukkan tangan atau kaki atau menggeliat di tempat duduk. Selalu tidak mampu untuk melakukan atau terikat pada aktivitas yang santai dengan tenang. Selalu mengalami kesulitan menunggu gilirannya. Selalu menginterupsi atau mencampuri urusan orang lain. Penyebab ADHD belum diketahui secara pasti, namun terdapat pengaruh dari faktor biologis dan lingkungan. Krindikaka pada tahun 2012 menjelaskan etiologi ADHD bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan ADHD adalah faktor genetik. Selain itu, faktor neurobiologis yang berkaitan dengan struktur otak yang abnormal akibat faktor prenatal dan keracunan dari lingkungan. ADHD lebih banyak terjadi pada anak-anak yang ibunya merokok selama kehamilan daripada anak-anak lain. Merokok pada masa kehamilan dapat menyebabkan kerusakan otak selama perkembangan prenatal. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab lainnya, yakni faktor sosial. Seperti yang pertama, ada stres emosional secara kehamilan. Yang kedua, ada tingginya konflik dalam keluarga. Dan yang ketiga, ada buruknya pengasuhan orang tua dalam menangani gangguan perilaku anak. Baik, selanjutnya ada treatment. Penanganan ADHD umumnya ditempuh dengan dua cara, yakni yang pertama ada terapi obat dan terapi psikologis. Untuk terapi obat dilakukan dengan memberikan obat-obatan stimulan seperti Ritalin untuk membuat anak lebih tenang dan perhatian, misalnya pada tugas sekolah. Selanjutnya ada terapi psikologis. Terapi psikologis diberikan dalam bentuk terapi kognitif behavioral atau CBT untuk membantu mengembangkan perilaku yang lebih tepat dan keterampilan memperhatikan. Selanjutnya ialah studi kasus. Anak laki-laki berumur 9 tahun bersekolah di salah satu SD negeri di Karawang. Agamanya Islam, suku Minang, tinggal di Karawang, Jawa Barat. Pasien pernah dibawa ke dokter dan diantar oleh ibunya atas saran dari guru kelasnya pada bulan April 2013 karena sering malas bersekolah dan nilai-nilai di sekolahnya menurun. Menurut gurunya, anak tersebut sangat sulit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pasien juga dikenal selalu berbuat kesalahan dan ceroboh dalam melakukan pekerjaannya sehingga nilai-nilainya menurun. Sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan kepadanya. Diperlukan pengulangan beberapa instruksi supaya pasien bisa menyelesaikan tugasnya saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung dan pasien juga sering menyela penjelasan yang diberikan oleh gurunya. Pasien hanya menyenangi pendidikan ekstrakurikuler yaitu sepak bola sementara pelajaran yang lain tidak.
Orang tua melaporkan bahwa pasien malas berangkat ke sekolah karena belum mengerjakan pekerjaan rumah. Pasien sering tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya karena pasien sulit untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan sering lupa menaruh barangnya. Pasien adalah anak yang periang dan mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya. Kecemasan dan depresi masa kecil. Kecemasan dan ketakutan adalah ciri normal masa kanak-kanak, sama seperti ciri normal dari kehidupan dewasa. Ketakutan masa kanak-kanak terhadap kegelapan atau binatang kecil adalah hal yang biasa, dan sebagian besar anak-anak mengatasi ketakutan itu secara alami. Kecemasan adalah abnormal, namun jika berlebihan dan mengganggu fungsi akademik atau sosial yang normal atau menjadi gangguan atau menetap. Banyak anak-anak menderita gangguan kecemasan dan depresi. Karakteristik. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, mudah tersinggung, bahkan cenderung untuk mengamuk. Kedua, sering merasa sedih dan hampa karena menganggap bahwa hidupnya tidak berarti. Ketiga, nafsu makan meningkat karena mencoba menenangkan diri. Keempat, kurang nafsu makan karena merasa semua makanan tidak enak. Kelima, tidak tertarik pada hal yang mereka sukai. Keenam, mengalami kesulitan tidur dan merasa lelah sepanjang hari. 7, sulit berkonsentrasi sehingga terjadi penurunan prestasi yang drastis di sekolah. Kedelapan, adanya keluhan fisik, sakit perut dan sakit kepala. Kesembilan, kesulitan berinteraksi dengan orang lain sehingga menarik diri dan lingkungan sosial. Kesepuluh, tertarik dengan kematian yang tidak biasa seperti ingin melakukan bunuh diri. Kesebelas, tidak percaya diri. Dan ke-12, terlihat lemas dan kurang bersemangat karena kehilangan energi dan menangis, merasa pesimis, putus asa, atau tidak berguna yang berlebihan. Penyebab anak muda cemas seperti merasa khawatir dengan prestasinya, mengalami kekerasan bullying, pindah rumah atau pindah sekolah, masalah dan perubahan keluarga, kondisi tubuh dimiliki anak, cara mengatasi kecemasan dan depresi pada anak, memahami penyebabnya, menunjukkan perhatian Anda, melihat perilaku anak. Orang tua mungkin bisa menerka apa yang menjadi penyebab anak cemas. Namun, untuk memastikannya mungkin orang tua harus membuat obrolan ringan. Tanyakan kepada anak yang membuatnya cemas dan catat hal tersebut. Ini dilakukan agar orang tua lebih mudah untuk menangani ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi pada anak. Dengan menunjukkan perhatian, ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan kepada anak untuk mengatasi kekhawatiran itu, memberikan dukungan serta menunjukkan bahwa Anda memahami perasaannya. Memberikan anak pemahaman bila anak salah memahami sesuatu dan tunjukkan cara terbaik untuk mengatasinya. Namun, tetap libatkan anak untuk mengutarakan pendapat mengenai pemecahan masalah. Keberadaan Anda di sekitar juga memberikan kenyamanan kepada anak sehingga kecemasan dan kekhawatiran menjadi berkurang. Selanjutnya adalah kasusnya yaitu diduga menjadi korban bullying. Seorang anak SD di Jambi mengalami depresi dan trauma hingga masuk rumah sakit. Trauma dan depresi yang dialami anak SD tersebut ialah karena ia mendapat bullying di sekolah dari 6 orang temannya. Saat ditemui, SN atau korban tersebut masih terlihat murung. Ia tidak mau banyak bicara dan terlihat infus masih terpasang di tangannya. Aksi bullying yang didapatkan oleh SN tersebut berawal dari ketika ia tidak memberi contekan kepada ke-6 orang temannya. Teman SD atau teman daripada korban ini merasa kesal sehingga melakukan aksi bullying terhadap korban. Berikutnya yaitu tips menjaga kesehatan mental. Yang pertama, membatasi informasi. Mengurangi kecemasan diri dengan cara membatasi membaca, mendengar, dan melihat informasi-informasi yang berlebihan. Yang kedua yaitu pilih informasi. Memilih informasi yang resmi, akurat, dan terpercaya.
Yang ketiga, atasi emosi. Melakukan teknik keterampilan dalam mengatasi emosi seperti relaksasi pernapasan. Stigma sosial dan diskriminasi yang dialami oleh penderita gangguan jiwa seringkali membuat mereka enggan untuk mencari bantuan profesional. Mari kita menghapus kesalahpahaman tentang kesehatan mental. Pentingnya memperhatikan kesehatan mental berimbang dengan kesehatan fisik. Jangan takut mendatangi kesehatan layanan mental bila terjadi sesuatu hal yang mengganggu pikiran kita. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.